Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fisika dasar 2 yang sudah kita bahas sebelumnya di kelas gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak sekali fenomena-fenomena kelistrikan. Nah, pada kesempatan ini, pada bagian ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah menariknya dibanding dengan fenomena kelistrikan, yaitu fenomena kemagnetan. Nah, pada dasarnya, fenomena kemagnetan ini seringkali kita sudah menjumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering sekali mengamati atau sangat berdekatan erat dengan kita gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mungkin ada yang suka nyanyi ya pakai mikrofon, itu juga di situ ada magnetnya. Loudspeaker, itu juga suara yang ditimbulkan dari loudspeaker juga itu tidak lepas dari peran magnet gitu ya, atau fenomena kemagnetan. Nah, kemudian jarum kompas, yang kalau kita melihat jarum kompas, dia kan selalu menunjukkan arah utara, arah selatan. Itu juga merupakan fenomena kemagnetan gitu. Nah, banyak sekali contoh-contoh fenomena kemagnetan yang ada di sekitar kita. Nanti silahkan kalian dieksplor sendiri, dicari sendiri contoh-contohnya gitu ya. Boleh dari berbagai sumber atau yang langsung kalian jumpai dalam kehidupan sehari, silahkan gitu ya, silahkan dieksplor sebanyak-banyaknya gitu ya. Banyak sekali pokoknya fenomena-fenomena kemagnetan yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan sehari-hari, yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Nah, contohnya ini ada sebuah magnet gitu ya. Ini ada magnet batang, ini juga ada magnet tapi beda bentuknya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing magnet atau suatu magnet itu terdiri dari dua buah kutub. Ada kutub selatan, ada kutub utara. Ini juga kutub utara, kutub selatan. Ini juga ada kutub utara, kutub selatan. Nah, mungkin kita semua sudah tahu bahwa ketika dua magnet itu kita interaksikan, misalnya ini ada, anggap ini magnetnya bentuknya batang gitu ya, misalkan ini adalah magnet kutub utara, ini adalah magnet kutub selatan. Oke. Kemudian di sini ada magnet yang lain gitu ya. Magnet ini juga sama, dia punya kutub utara, punya kutub selatan gitu ya. Misal ini adalah kutub selatan, ini adalah kutub utara. Nah, ketika dua buah magnet ini kita dekatkan, kita interaksikan, karena ini kutubnya sama, yaitu sama-sama selatan dengan selatan, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Jadi yang ini dia akan tertolak ke sana, yang ini juga dia akan tertolak ke sana. Oke. Demikian juga kalau misalkan di sini sama-sama kutub utara, ini juga kutub utara, maka yang terjadi juga akan interaksi yang tolak-menolak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya magnetnya ini adalah magnet yang kita interaksikan itu mempunyai dua kutub yang berbeda atau dua kutub yang berlawanan gitu ya. Misalnya kalau yang sebelah kiri itu adalah ini kutub utara selatan, berarti yang sini kita misalkan kutub utara, berarti ya ini adalah kutub utara, yang ini adalah kutub selatan. Oke, jadi ada dua kutub magnet yang berlawanan atau yang tidak sejenis itu saling berdekatan, diinteraksikan. Maka yang terjadi adalah interaksi yang tarik-menarik gitu. Jadi yang magnet yang ini akan tertarik sana, yang ini juga akan tertarik sini gitu. Jadi kesimpulannya, dua buah magnet yang sejenis ketika diinteraksikan, yang memiliki kutub sejenis diinteraksikan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan dua buah magnet yang dia punya dua kutub yang berlawanan atau tidak sejenis ketika diinteraksikan, maka akan tarik-menarik gitu. Nah, kemudian ini merupakan salah satu contoh magnet juga gitu ya. Jadi sebetulnya bumi yang kita tempati, tempat kita hidup selama ini merupakan magnet yang sangat besar sekali gitu. Jadi kalau misalkan
ini adalah kutub utara bumi ya, ini kutub utara bumi secara geografis. Yang ini juga kutub selatan bumi secara geografis. Nah, misalkan kita tempatkan ada kompas di sini. Kita letakkan kompas gitu ya. Kemudian tentu saja kompas ini akan menunjuk arah utara dan arah selatan, gitu kan ya. Nah, ini adalah kayaknya akan menunjuk arah utara dan selatan gitu. Nah, pada dasarnya yang berada di kutub utara bumi secara geografis atau di sekitar kutub utara bumi secara geografis ini itu merupakan kutub selatan magnet bumi gitu. Sedangkan untuk yang di kutub selatan bumi pada dasarnya itu adalah kutub utara magnet bumi gitu. Jadi kenapa yang ini kok arahnya selalu utara? Karena di sini ada kutub magnet selatan bumi sehingga akan terjadi interaksi yang tarik menarik. Jadi yang di sini ini selatan karena yang di kutub selatan bumi itu adalah kutub utara magnet bumi gitu. Nah, keberadaan magnet bumi ini dia akan menghasilkan medan magnet bumi kan tentunya gitu. Nah, ini sebetulnya medan magnet bumi ini merupakan pelindung bumi sebetulnya gitu ya. Jadi magnet bumi ini itu melindungi bumi dari pancaran radiasi sinar kosmik dari matahari. Jadi kita tahu bahwa matahari itu kan dia memancarkan radiasi gitu kan ya. Salah satu yang diradiasikan dalam sinar kosmik itu salah satunya adalah partikel bermuatan yang berenergi tinggi. Nah, ketika partikel bermuatan yang berenergi tinggi itu misalkan ini sampai ke bumi gitu ya, ini misalkan partikel bermuatan negatif gitu. Nah, ketika partikel bermuatan ini misalkan bisa negatif bisa positif gitu, kemudian dia berinteraksi atau masuk ke dalam daerah medan magnet bumi, karena ini adalah bermedan magnet, kemudian ini partikel bermuatan, itu akan terjadi interaksi sehingga akan dibelokkan gitu ya. Pembelokannya ini nanti akan mengumpul di sini di kutub utara ini ya, atau di kutub selatan. Jadi tergantung nanti muatannya gitu. Nah, kalau yang di kutub, jadi bisa di kutub utara atau di kutub selatan, jadi dibelokkan, mengumpul gitu ya. Nah, inilah nanti yang dia bisa terjadi yang namanya aurora gitu ya. Kalau di kutub utara itu ada aurora borealis, sedangkan di kutub selatan itu ada aurora australis gitu. Nah, jadi aurora itu sebetulnya interaksi antara partikel bermuatan yang dihasilkan dari radiasi matahari dengan medan magnet bumi. Bayangkan kalau misalkan tidak ada magnet bumi, apa yang akan terjadi? Mungkin kehidupan yang kompleks seperti sekarang ini tidak akan ada gitu. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan medan magnet sama gitu ya, seperti dulu kita menjelaskan tentang medan listrik gitu. Kita belajar medan listrik menjelaskan dengan garis-garis gaya magnet, garis-garis gaya listrik gitu. Jadi medan listrik itu kan suatu daerah di sekitar partikel bermuatan yang di dalam daerah tersebut ketika ada partikel bermuatan yang ditempatkan, maka dia akan mengalami gaya listrik. Jadi medan magnet pun sama gitu ya. Jadi medan magnet pun itu sebetulnya adalah suatu daerah di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya magnetnya gitu. Nah, kalau dulu kita belajar tentang medan listrik, jadi medan listrik itu simbolnya adalah E gitu ya. Nah, E ini itu arahnya dari kutub positif ke kutub selatan. Ini arahnya seperti ini. Itu untuk medan listrik. Nah, medan magnet karena ini kan medan magnet itu dia punya kutub utara dan punya kutub selatan. Nah, garis-garis gaya magnet ini kita gambarkan dia keluar dari kutub utara gitu, kemudian masuk ke kutub selatan. Jadi arahnya dari kutub utara ke kutub selatan gitu. Nah, kemudian besar lemahnya medan magnet itu bisa kita gambarkan dengan kerapatan garis gaya magnet ini seperti ini. Ini kerapatannya gitu ya. Jadi kalau di daerah kutub di sini di dekat kutub utara maupun kutub selatan, kita bisa melihat
bahwa di sini ternyata kerapatan garis gaya magnetnya itu dia rapat. Nah, semakin rapat ini menunjukkan bahwa medan magnet di daerah tersebut itu memiliki medan magnet yang besar atau dia semakin kuat gitu. Sedangkan untuk kerapatan yang kurang rapat berarti menunjukkan bahwa medan magnetnya pun semakin lemah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin jauh dari kutubnya, kerapatan garis gaya magnet ini semakin kecil. Itu artinya semakin jauh dari kutubnya gitu ya, maka medan magnet yang dirasakan di tempat itu juga akan semakin lemah. Jadi kalau di kutubnya itu medan magnetnya itu kuat, sedangkan semakin jauh dari kutub maka medan magnetnya pun akan semakin lemah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya punya magnet gitu ya, magnet ini punya kutub utara, punya kutub selatan gitu. Nah, misalkan magnet ini saya pecah jadi dua, saya potong jadi dua gitu, jadi seperti ini misalnya. Nah, magnet yang saya potong tadi itu jadi magnet yang ini dia tidak menjadi kutub utara saja, dan yang ini kutub selatan saja, tidak. Tetapi di dalam magnet ini selalu ada kutub utara dan ada kutub selatan. Ini juga sama, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, kemudian kalau saya pecah lagi, yang magnet ini saya bagi dua lagi, maka magnet yang dihasilkan pun ini tetap ada kutub utaranya, ada kutub selatannya. Ini juga sama, ada kutub utara, ada kutub selatannya. Jadi ini bukan kutub utara saja, bukan kutub selatan saja. Nah, itu artinya di dalam magnet itu tidak ada yang namanya muatan magnet, gitu ya. Tidak ada yang namanya monopol magnet. Mereka atau magnet-magnet ini selalu berada berpasang-pasangan antara kutub utara dengan kutub selatan. Jadi selalu dipol, tidak bisa monopol magnet. Berbeda kalau kita berbicara tentang kelistrikan, kita bisa mengatakan dia kutub positif sendirian, gitu ya. Jadi tanpa harus berpasangan dengan kutub negatif. Ini bisa negatif saja, bisa kita mengatakan seperti itu. Tapi untuk yang kemagnetan kita tidak bisa mengatakan, oh ini magnet utara, ini magnet selatan, tidak bisa, tapi harus berpasangan, gitu ya. Oke, nah ini contoh kita untuk menggambarkan garis-garis gaya magnet. Jadi ini adalah magnet kutub utara, kutub selatan, gitu ya. Nah, mungkin kalian di rumah bisa langsung praktekkan kalau ada magnet gitu. Silahkan misalkan ini anggap ini magnet ya. Kemudian taruhlah magnet ini di atas sebuah kertas. Ini magnetnya, di atasnya taruhlah sebuah kertas. Gitu. Kemudian di kertas ini di atas bisa ditaburi serbuk besi. Gitu ya, ditaburi serbuk besi. Nah, kalian bisa amati serbuk besi yang di atas kertas ini pasti nanti akan teramati seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kutub utara, kutub selatan hanya satu batang magnet, maka yang terjadi seperti ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada dua buah magnet, kutub utara atau kutub selatan, gitu ya. Jadi ini dua buah kutub yang berlawanan, yang ini itu nanti yang teramati akan seperti ini garis gaya magnetnya. Kalau yang di kutub-kutub berdekatan itu punya kutub yang sejenis, nanti akan seperti ini. Oke, nanti silahkan kalian boleh praktekkan sendiri di rumah, gitu ya. Bisa cari magnet sembarangan, magnetnya nggak harus magnet yang batang, nggak magnet koin juga boleh, gitu. Atau magnet yang lainnya, magnet buatan sendiri juga silahkan. Nah, ini tadi untuk menggambarkan medan magnet kita bisa menggambarkannya atau merepresentasikannya dengan menggunakan garis gaya magnet. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa besarnya medan magnet simbolnya B ini ya, ini vektor, ini adalah simbol dari medan magnet, itu sebanding dengan kerapatan dari garis gaya magnet. Jadi semakin rapat garis gaya magnetnya, maka besar medan magnetnya akan semakin besar,
atau bisa kita katakan bahwa medan magnet tersebut memiliki medan magnet yang kuat gitu. Nah, kemudian semakin jauh, semakin renggang atau semakin tidak rapat, maka di sini dikatakan bahwa medan magnetnya pun semakin melemah gitu. Nah, kemudian arah medan magnet ini sebetulnya dia searah dengan garis gaya magnet, yaitu keluar dari kutub utara gitu ya, kemudian masuk ke kutub selatan. Nah, kalau di sini ini berarti arahnya ke ini arah medan magnet. Nah, kalau di sini berarti ke sana. Pokoknya searah dengan arah dari garis gaya magnetnya gitu. Nah, sekarang kita tinjau. Kalau dulu kita sudah meninjau bahwa ketika ada suatu partikel bermuatan, kita letakkan di daerah, misalkan ini ya, misalkan ini ada suatu plat, ini anggaplah dia bermuatan positif gitu ya, semuanya tulis ini, anggap ini homogen, ini bermuatan positif. Kemudian di sini ada plat bermuatan negatif, anggap juga muatan homogen. Maka di sini akan ada medan listrik, arahnya dari kutub positif ke negatif. Ini adalah arah dari medan listriknya. Ini adalah arah dari medan listrik E. Gitu. Nah, ketika kita meletakkan atau menaruh suatu partikel bermuatan, misalkan ada muatan sebesar Q di dalam medan listrik ini, maka partikel bermuatan ini akan mengalami gaya, namanya gaya listrik. Dulu kita sudah membahas itu ya. Nah, gaya listrik simbolnya adalah Fe. Ini gaya listrik. Nah, gaya listrik yang dialami oleh partikel bermuatan di dalam medan listrik adalah muatan itu sendiri, yaitu Q, dikali dengan medan listriknya. Gitu. Nah, arah gaya yang terjadi atau yang dialami pada muatan Q ini itu searah dengan medan listriknya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau partikel bermuatan tersebut kita letakkan di suatu daerah bermedan magnet, gitu ya. Nah, perlu saya tekankan atau saya jelaskan gitu ya, bahwa medan magnet itu vektor, jadi dia punya arah. Nah, biasanya kita sering menggunakan tanda silang ini ya. Ini untuk arah medan magnet yang dia masuk bidang gambar. Ini masuk ke bidang gambar. Kemudian untuk titik atau dot itu adalah arah medan magnet dia ke luar bidang gambar. Itu. Ini yang sering dipakai gitu ya. Jadi silang atau cross itu untuk arah masuk bidang gambar, sedangkan titik atau dot itu yang dia keluar bidang gambar. Gitu. Nah, sekarang misalkan saya punya suatu medan magnet, ini anggap medan magnet homogen gitu ya. Kalau saya simbolkan silang berarti arahnya adalah masuk ke bidang gambar. Jadi masuk ke arah laptop gitu ya. Gitu. Nah, misalkan di dalam medan magnet yang homogen ini ada suatu partikel bermuatan. Ini medan magnet B. Medan magnet B. Nah, kemudian di dalam medan magnet ini ada suatu partikel bermuatan. Misalkan partikel tersebut adalah Q. Gitu ya. Nah, partikel bermuatan ini dia bergerak dengan kecepatan v misalkan. Gitu. Jadi, ketika ada suatu partikel bermuatan, kemudian dia bergerak di dalam medan magnet, maka dia akan mengalami yang namanya gaya magnet. Nah, berapa gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet ini? Itu ditentukan dengan ini. Jadi gaya magnetnya itu FB itu adalah Q kali V dikrosskan dengan B.
Jadi vektor kecepatan di-crosskan dengan vektor medan magnet, kemudian dikalikan dengan muatan yang bergerak tersebut. Itu adalah gaya magnetnya. Ingat bahwa di sini gaya magnet yang dihasilkan itu merupakan vektor, karena perkalian cross product gitu ya, atau cross product dua buah vektor yang di-crosskan itu akan menghasilkan vektor. Jadi V cross B itu nanti hasilnya vektor. Yang namanya vektor pasti punya arah, tidak hanya besar saja gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau tahu besarnya, misalkan antara ini adalah partikel bermuatan Q positif gitu, dia bergerak ke arah V sini. Kemudian dia berada di dalam medan magnet yang ini, B ini, gitu ya. Nah, sudut yang dibentuk antara medan magnet B dengan vektor kecepatan V adalah theta, gitu. Maka kalau kita mau cari tahu besarnya, kita bisa menggunakan kesamaan Q VB sin theta. Jadi VB sin theta berasal dari sini, V cross B. Gitu. Perkalian cross itu kan sin. Gitu kan ya. Nah, tadi sudut yang dibentuk ini antara medan magnet B dengan kecepatan V. Itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak tahu sudutnya, tapi misalkan V cross B-nya itu dalam bentuk IJK, misalkan kita sudah mendapatkan nilai dari F-nya atau gaya magnetnya ini, misalkan adalah I ditambah misalkan 2J ditambah misalkan 3K. Ini 3K gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana mencari besarnya? Mudah saja, dulu kalian sudah belajar tentang vektor kan ya, sudah belajar bagaimana cara mengalihkan cross product, bagaimana cara mengalihkan dot product gitu. Nah, kalau kita sudah tahu misalkan dia dalam bentuk vektor satuan seperti ini, maka untuk mencari besarnya adalah ini tinggal diakarkan saja. Jadi yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 akar 14 itu misalnya. Nah, nanti untuk bagaimana kalian cara mengalihkan crossnya itu silahkan dibuka lagi catatan kalian figure 1. Bagaimana untuk melakukan perkalian cross product, bagaimana melakukan perkalian dot product gitu ya. Silahkan dibuka lagi, nanti dipelajari lagi gitu ya. Itu ada cara yang bebas. Saya tidak harus caranya seperti A, seperti B, seperti C, enggak. Tadi ada beberapa cara yang memang bisa dilakukan untuk bisa melakukan perhitungan cross product. Tuh. Nah, kemudian tadi ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan arahnya ini gitu ya, arah ketika partikel bermuatan ini bergerak dengan kecepatan V, kemudian di dalam suatu medan magnet B gitu ya, bagaimana cara menentukan arahnya? Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini. Jadi yang pertama ini jempol itu dia sebagai V, arah kecepatan dari partikel yang bergerak tersebut. Kemudian ada 4 ibu jari. 4 ibu jari ini dia menunjukkan arah dari medan magnet B. Gitu ya. Ingat, ini adalah kecepatan, arah kecepatan. Ini adalah arah medan magnet. Kemudian arah telapak tangannya ini itu menunjukkan arah dari medan gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet tersebut. Gitu. Nah, misalnya kita lihat yang gambar ini, gitu. Nah, arah V-nya ke sana. Gitu ya, kita ikuti gambar yang di situ, arahnya ke sana, kemudian B-nya serong ke sana. Nah, kita bisa melihat bahwa
ternyata arah telapaknya ini menghadap ke atas. Itu artinya gaya magnet yang terjadi atau yang dialami oleh partikel bermuatan tersebut dia arahnya ke atas gitu. Ini FB-nya arahnya ke atas gitu. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya muatan ini adalah muatan negatif? Ini kan muatan positif ya. Bagaimana kalau muatan yang bergerak tersebut ternyata adalah muatan negatif? Tinggal dibalik. Jadi kalau misalkan ini muatan positif, arah V-nya ke sana, B-nya ke sana, ternyata arah gaya magnetnya ke atas. Berarti kalau muatannya adalah muatan negatif, maka arah gaya magnetnya itu yang ke bawah, kebalikannya. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat contoh yang sebelah sini nih. Yang ini. Oke, ini ada kita lihat dulu yang dia muatannya positif. Oke, pertama arah V-nya ya. V-nya arahnya ke atas. Kemudian arah medan magnet ini yang warna hijau, ini arah medan magnetnya nih. Itu ke sini. Jadi V-nya ke atas, medan magnetnya ke sana, gitu kan? Jadi arah gaya magnetnya sini gitu. Jadi ini arah gaya magnetnya, ini arah medan magnetnya. Ini kalau muatannya positif. Kalau muatannya negatif berarti kebalikannya. Ini kan V, ini sama B, FB-nya ke sana, berarti yang ini kalau dia negatif berarti yang ini. Kalau positif yang ke sana. Gitu, tinggal dibalik aja. Gitu ya. Oke, kemudian ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi jempol itu untuk arah kecepatan, 4 ibu jari itu untuk arah medan magnet, kemudian arah dorongan telapak tangan yang depan yang putih ini itu menunjukkan arah gaya magnetnya. Gitu. Nah, nah contoh ini ada. Kalau yang A ini kan silang, berarti medan magnetnya adalah masuk ke bidang gambar. Berarti masuk ke laptop gitu ya misalnya. Nah, kalau yang B ini medan magnetnya ke arah atas. Ini adalah arah medan magnetnya. Kemudian partikelnya adalah partikel yang bermuatan negatif, dia bergerak ke kiri. Untuk yang C, ini medan magnetnya bergerak ke arah kanan. Kemudian partikel bermuatannya adalah partikel yang bermuatan positif. Dia bergerak ke arah kiri. Jadi dia berlawanan arah. Gitu ya. Nah, kalau yang D, ini medan magnetnya dengan kecepatan V membentuk sudut 45 derajat. Nah, sekarang coba kalian dipraktekkan gitu ya, bagaimana menentukan gaya magnetnya, arah gaya magnetnya kalau untuk kasus A, kasus B, kasus C, dan kasus D. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh yang A, nanti yang lain silakan dicoba sendiri. Gitu ya. Nah, jadi yang A itu kecepatannya ya, ini adalah muatan positif, dia kecepatannya ke arah kanan. Oke, kecepatan ke arah kanan. Berarti tadi yang menunjukkan kecepatan adalah yang jempol. Berarti jempol kita ke arah kanan. Kemudian medan magnetnya arahnya silang. Berarti dia masuk bidang gambar. Ini ke kanan, dia masuk bidang gambar. Berarti telapak putih kita itu madepnya atau menghadapnya ke atas. Artinya gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan ini dia mengarah ke atas. Ini karena muatannya adalah muatan positif. Ini arahnya ke atas. Nah, kalau misalnya muatan di sini adalah muatan negatif, maka arah gaya magnetnya dia ke arah bawah. Gitu. Nah, untuk yang B, untuk yang C dan D juga caranya sama seperti itu. Gitu. Nah, mungkin untuk yang B ini agak bingung ya, karena antara V dan medan magnetnya itu berada dalam arah yang sama, hanya berlawanan. Satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Kalau seperti itu bagaimana? Apakah ada gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan ini? Tidak ada, ya. Tidak ada karena
dia berada dalam satu arah. Berarti medan magnetnya ini ke arah kanan, kecepatannya dia ke arah kiri karena dia berada dalam arah yang sama, yang satu negatif satu positif, maka arah yang berlawanan gitu ya, maka besar medan magnet besar gaya magnetisnya adalah 0 gitu. Demikian juga kalau misalkan partikel bermuatan ini dia bergeraknya ke arah kanan, berarti punya arah yang sama dengan si B-nya ini, itu juga menghasilkan gaya magnet yang 0. Tidak ada gaya magnet yang dialami oleh partikel ini, gitu. Oke, nah ini kalau ini dia antara V dan B-nya membentuk sudut 45 derajat. Jadi kalau besarnya nanti ada sinnya, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini yang mungkin perlu saya tekankan lagi gitu ya. Jadi ketika ada partikel bermuatan, kita letakkan atau partikel bermuatan tersebut berada pada daerah yang bermedan listrik maupun daerah yang bermedan magnet gitu. Jadi kalau partikel bermuatan tersebut di medan listrik, partikel tersebut mau diam, mau partikel tersebut dalam keadaan bergerak, dia tetap mengalami gaya listrik, di mana tadi arah gaya listrik itu searah dengan arah medan magnetnya. Arah medan listriknya. Jadi gaya listrik di sini itu searah dengan medan listriknya, gitu ya. Jadi mau partikelnya itu dalam keadaan bergerak atau partikel ini dalam keadaan diam, dia tetap mengalami gaya listrik, gitu. Nah, kemudian arahnya si gaya listrik ini itu searah dengan medan listrik, gitu. Nah, kalau misalkan partikel bermuatan ini berada di dalam suatu daerah bermedan magnet, kalau partikelnya itu dia bermuatan dan bergerak, jadi harus bergerak, itu dia baru mengalami gaya magnet. Kalau partikelnya ini bermuatan tapi di dalam keadaan diam, maka dia tidak mengalami gaya magnet, gitu. Jadi kalau partikel bermuatan yang dalam medan magnet, dia akan mengalami gaya magnet apabila partikel tersebut dalam keadaan bergerak dengan kecepatan V. Gitu. Nah, besarnya itu dia tegak lurus dengan arah medan magnetnya. Atau menyesuaikan nanti kalau misalnya ada sudutnya, ya menyesuaikan gitu ya. Nah, tadi F-nya itu adalah Q, V, cross B. Ingat ya, jadi gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang dia bergerak di dalam medan magnet itu adalah Q, V dikroskan dengan medan magnet itu sendiri. Dan ingat, untuk perkalian cross product ini tidak boleh terbalik, ya, tidak boleh B-nya di depan, tidak boleh B cross V, tidak boleh, karena ini merupakan vektor. Kalau terbalik maka arahnya juga akan terbalik, gitu. Karena vektor dia punya besar dan arah, jadi positif negatif juga itu beda artinya, gitu kan ya. Jadi kalau arahnya beda, otomatis dia merupakan punya sifat yang berbeda juga, gitu. Jadi ingat, untuk perkalian cross product ini tidak boleh terbalik. V cross B-nya tidak boleh B cross V, karena B cross V itu adalah negatifnya dari I, jadi arahnya berlawanan. Jadi fisiknya beda, gitu ya. Oke, jadi ingat ini perbedaannya, gitu ya. Kalau partikel bermuatan di dalam medan listrik, dia walaupun dia tidak bergerak, walaupun dia diam, gitu ya, mau dia diam, mau dia bergerak, dia pasti akan mengalami gaya listrik yang gaya listriknya ini sebesar Q kali E. Kemudian arah gaya listriknya searah dengan arah medan listriknya, gitu. Nah, kemudian kalau partikel bermuatan ini dia berada dalam medan magnet, selama dia tidak bergerak, berarti tidak ada gaya magnet yang dialami oleh partikel Q ini. Jadi dia akan mengalami gaya magnet asalkan dalam keadaan bergerak dan bermuatan, gitu ya. Oke. Nah, ini
bagaimana sih bentuk lintasan dari partikel yang bergerak di dalam medan magnet gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini kecepatannya anggap ada kecepatan mungkin konstan, misalnya kecepatannya konstan, kemudian dia bergerak di dalam suatu medan listrik yang homogen. Nah, tanda silang ini artinya adalah medan magnetnya ini arahnya masuk ke dalam bidang gambar, masuk ke arah laptop gitu ya. Nah, misalkan begini, ini adalah partikel Q, dia bergerak ke sana V, gitu. Nah, kemudian medan magnetnya masuk ke bidang gambar. Sekarang kita lihat kemana arah gaya magnetnya. V-nya ke sana. Medan magnet kita gambarkan dengan 4 ibu jari masuk ke bidang gambar, gitu ya. Berarti arah gaya magnetnya ke arah atas. Ya, jadi ini arah V-nya, kemudian yang ini arah gaya magnetnya. Kemudian resultannya ke sini. Jadi dia nanti geraknya begini. Nah, kemudian nanti dia akan gerak melingkar. Nah, ketika sampai di sini, gitu ya. Nah, kecepatan itu arahnya selalu tegak lurus dengan lintasannya, gitu. Jadi kalau ini kecepatannya berarti ke sana, kecepatannya ke atas, kemudian medan magnetnya ke dalam, masuk bidang gambar, gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa gaya magnet arahnya ke kiri, yang ini berarti ya. Ini adalah arah dari gaya magnetnya. Oke. Kemudian nanti dia akan ke sana. Jadi nanti akan bergerak ke sini. Misalkan ketika sampai di sini. Oke, ini arah V-nya. Gitu. Kemudian arah B-nya masuk. V-nya ke sana, ke kiri. Medan magnetnya masuk. Maka gaya magnetnya akan ke arah ke bawah. Jadi kalau pas posisi di sini, maka dia akan bergerak, gaya magnetnya akan mengarah ke bawah atau ke pusat lingkarannya. Ini adalah B-nya. Gitu. Nah, kemudian dia bergerak melingkar lagi. Nah, ketika sampai sini juga sama. Ini arah kecepatan medan magnetnya masuk bidang gambar. Nah, gaya magnetnya akan mengarah seperti ini. Nah, ketika sampai sini bagaimana? Ini juga sama, berarti ini kecepatannya ini ya ke bawah, ini adalah V. Kemudian V-nya ke bawah, medan magnetnya masuk bidang gambar, maka arah gaya magnet ke arah kanan. Oke, jadi pas titik ini maka dia akan ke arah kanan. Ini adalah arah FB-nya. Oke, ya demikian seterusnya. Maka lintasan yang dibentuk ternyata adalah sebuah lintasan melingkar, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gaya magnet yang yang bekerja pada partikel ini di posisi ini, di posisi ini, di sini, di sini, di sini, di sini misalnya, itu semuanya selalu mengarah ke pusat lingkaran atau identik dengan yang namanya gaya sentripetal, gitu ya. Jadi sebenarnya gaya magnet ini di sini ini analogi dengan gaya sentripetal karena mengarah ke pusat lingkaran. Ini semuanya mengarah ke pusat lingkaran. Kita tahu bahwa dulu kita sudah belajar bahwa gaya sentripetal, gaya sentripetal itu adalah saya namakan Fs gitu. Itu adalah massa kali percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal itu adalah mv percepatan sentripetal yang V kuadrat per R. Oke, jadi gaya sentripetalnya itu adalah mv kuadrat per R atau m omega kuadrat R. Omega itu merupakan kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Gitu. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa untuk gaya magnetnya itu adalah QV cross B. Tadi ya, gaya magnetnya adalah ini adalah Q V dicrosskan dengan B.
Kemudian kalau kita mau tahu besarnya, kita bisa menuliskan F-nya ini sebagai Q V B kali sin theta. Theta itu merupakan sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan kecepatan. Nah, dalam hal ini sudut antara medan magnet dengan kecepatan adalah 90 derajat. Jadi sin theta-nya bernilai 1, sehingga F-nya adalah QVB. Itu sehingga gaya sentripetal di sini itu kan sama dengan yang FB ya. Jadi gaya sentripetalnya Fs-nya itu sama dengan FB, atau FB sama dengan Fs. Tadi FB adalah QV cross B, ini adalah FB, kemudian yang ini adalah gaya sentripetalnya mv kuadrat per R. Sehingga kita bisa dapatkan ini ada V, ada V, kita bisa coret ini V, ini V. Sehingga kalau kita mau tahu kecepatannya, maka V sama dengan QB kalikan R dibagi M. Ini adalah kecepatan partikel tersebut untuk bergerak melingkar ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu kecepatan sudutnya bagaimana atau frekuensi sudutnya bagaimana? Oke, kita tahu bahwa hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan yang linear ini adalah V omega R atau omega V per R. Kita tahu V-nya adalah ini QBR per M dibagi dengan R, berarti R-nya hilang. Berarti tinggal QB dibagi dengan M. Ini adalah kecepatan sudutnya atau frekuensi sudutnya. Oke, kemudian kalau kita mau tahu periodenya, periode partikel tersebut bergerak untuk mengelilingi satu lingkaran penuh ini, bagaimana? Tuh, nah, kita tahu bahwa periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda, suatu partikel yang untuk bergerak satu lintasan penuh, satu putaran, gitu ya, satu gelombang, gitu. Kalau misalkan tindakan itu adalah dia bergerak dalam lintasan sinus misalnya. Nah, ini tadi periode waktu yang dibutuhkan untuk satu lintasan penuh, gitu. Jadi T-nya ini adalah periodenya. Satu lintasan penuh itu adalah kelilingnya. Keliling itu adalah 2 PR dibagi dengan kecepatannya. Ini adalah periodenya. Oke, sedangkan R per V itu kan sebetulnya kita lihat di sini R per V adalah 1 per omega. Jadi T-nya adalah 2 Pi per omega. Omeganya kita sudah dapat QB per M, sehingga untuk periodenya adalah 2 PM per QB. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa baik untuk kecepatan angulernya atau kecepatan sudutnya atau frekuensi sudutnya dan periodenya itu sama sekali tidak bergantung pada R ataupun kecepatan linearnya ataupun V-nya. Gitu. Nah, kemudian frekuensi sudut ini atau kecepatan angular ini dan periode ini sering dikatakan sering dikatakan sebagai frekuensi siklotron. Gitu. Jadi, ini sebenarnya prinsip yang dipakai pada alat yang namanya siklotron. Jadi, siklotron itu merupakan alat yang dipakai untuk mempercepat suatu partikel bermuatan menjadi berkecepatan tinggi. Gitu. Nah, jadi siklotron ini biasanya dia dimanfaatkan atau dipakai untuk mempercepat suatu partikel bermuatan agar dia mencapai kecepatan yang tinggi. Nah, biasanya ada beberapa rumah sakit yang dia mempunyai fasilitas siklotron, biasanya dipakai untuk mendiagnosa suatu penyakit atau mentreatment pasien gitu. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada selektor kecepatan. Jadi selektor kecepatan ini dia menggunakan prinsip partikel bermuatan, kemudian partikel bermuatan tersebut diletakkan pada
suatu daerah bermedan listrik dan juga bermedan magnet sekaligus. Jadi di dalam sistem ini, gitu ya, ada medan listrik dan ada medan magnetnya secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa medan magnetnya arahnya ke arah bidang gambar, gitu ya. Kemudian arah medan listriknya ini positif, ini adalah yang ini plat negatif, berarti arah medan listriknya dari positif ke negatif. Ini adalah arah medan listriknya, gitu. Nah, karena ada dua buah medan di sini, ada medan magnet dan ada medan listrik, maka partikel bermuatan yang bergerak ini pun akan mengalami dua buah gaya. Jadi, yang pertama ini adalah gaya listriknya. Jadi gaya listrik tadi searah dengan medan listrik. Karena medan listriknya ini arahnya ke bawah, berarti gaya listriknya pun arahnya ke bawah. Ini, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan arah gaya magnetnya? Gitu. Nah, kita misalkan ini adalah partikelnya bergerak ke kanan, kemudian medan magnet yang masuk bidang gambar. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa arah gaya magnetnya ternyata menghadap ke atas, berarti arah gaya magnetnya ke atas, gitu. Nah, partikel di sini, partikel bermuatan di sini ini merupakan berasal dari sumber ini, ditembakkan kemudian dilewatkan ke suatu celah sempit sehingga nanti ini yang bisa lolos ke sini, gitu. Nah, prinsip dari selever kecepatan ini adalah dia memilih suatu kecepatan yang dia bisa tanpa dibelokkan, jadi dia bergerak lurus tanpa dibelokkan, gitu. Nah, agar kecepatan ini bisa lurus tanpa dibelokkan, gitu, jadi partikel ini dia bisa bergerak lurus, itu apabila besar gaya magnet, jadi besar FB, besar gaya magnetnya itu akan sama dengan besar gaya listriknya, FE-nya, gitu ya. Jadi ini kalau besar ini besar ya. Jadi kalau besarnya sama, maka partikelnya ini akan bergerak lurus, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata besar antara FB dengan FE tidak sama? Ya, berarti partikelnya ini dia akan berbelok, bisa berbelok ke atas, bisa berbelok ke bawah, tergantung mana yang lebih besar. Kalau misalnya yang lebih besar adalah medan gaya magnetnya, maka partikel ini akan dibelokkan ke sini. Kalau yang lebih besar adalah gaya listriknya, maka dia akan dibelokkan ke sini, gitu. Kalau sama, maka dia akan bergerak lurus, gitu. Nah, F ini merupakan F total. F total di sini. Jadi F totalnya adalah QE, ini untuk medan gaya listriknya, ditambah dengan gaya magnetnya, QV cross B. Ini adalah kecepatan ketika FE sama dengan FB. Tadi ini ya, FB sama dengan FE, jadi dia akan bergerak lurus. Ini nilainya, kecepatan ini yang bergerak lurus ini besarnya sebesar E per B. FB besarnya adalah QV B. Sedangkan FE itu adalah Q dikalikan dengan E. Ini besar. Jadi tanpa saya tuliskan arahnya. Kemudian dicoret, ini juga dicoret, sehingga V adalah E per B. Gitu. Tapi kalau prinsip selever kecepatan memang seperti itu ya. Jadi kita mencari tahu besarnya V agar dia bisa bergerak lurus tanpa dibelokkan. Jadi yang diatur antara medan listrik dan medan magnetnya harus diatur sedemikian rupa sehingga FE atau gaya listriknya akan sama dengan FB-nya. Sehingga V-nya atau partikelnya ini dia bisa bergerak lurus tanpa dibelokkan. Gitu. Tetapi kalau tadi yang sudah saya jelaskan, kalau FE-nya itu tidak sama dengan FB, maka partikel akan dibelokkan, tergantung mana yang lebih besar, FB-nya ataukah FE-nya. Gitu. Oke, itu tadi
partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, dia akan mengalami gaya magnet. Nah, sekarang kalau kasusnya adalah, oke, kita lihat dulu ya. Ini gambar yang A. Ini adalah suatu magnet. Ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Tadi kita sudah tahu bahwa arah medan magnet itu dia keluar dari kutub utara masuk kutub selatan. Berarti arahnya seperti ini ya. Kayak kita bisa katakan ini sebagai masuk ke bidang gambar gitu misalkan. Kemudian di sini ada suatu kawat. Itu ada suatu kawat. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian kita transformasikan ke gambar A. Jadi gambar A sebetulnya gambar yang ini ya sebetulnya. Jadi ini ada medan magnetnya, tadi masuk bidang gambar, kemudian ada kawat. Nah, kawat di sini ini tidak dialiri arus. Jadi ketika ada kawat tidak berarus ya, kemudian diletakkan di dalam medan magnet. Ya sudah, kawatnya gitu aja, tidak ada sesuatu yang terjadi gitu. Kemudian ketika kawat ini kita aliri arus listrik arahnya ke atas gitu. Nah, ternyata arus listriknya tadi ke atas ya, kemudian medan magnetnya arahnya ke dalam, ternyata kawat ini dia mengalami gaya magnet. Ditunjukkan dari mana? Nih, kawatnya dia melengkung gitu ya, kayak dibelokkan, melengkung ke kiri gitu. Sedangkan kalau arah arus listriknya ke bawah, ini juga akan mengalami gaya listrik yang dia dibelokkan ke kanan gitu. Jadi ketika ada suatu kawat berarus, dia diletakkan di dalam suatu daerah bermedan magnet, maka akan mengalami gaya magnet gitu. Nah, sebetulnya, kenapa kok arahnya bisa seperti itu? Kenapa kok bisa melengkungnya ke kiri kalau arusnya ke atas? Kenapa kok bisa melengkungnya ke kanan kalau dia arusnya ke bawah? Dan ini juga kita bisa menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Gitu. Kalau tadi ketika partikel bermuatan di dalam medan listrik bergerak, gitu ya, ini sebagai V. Nah, kalau di sini ini yang sebagai arus. I menjadi ya I, arus. Ini sama, dia masih menunjukkan arah dari medan magnetnya. Kemudian telapak tangannya ini dia menunjukkan arah gaya magnetnya. Oke, sekarang kita lihat yang kasus yang C, yang ini ya. Oke, jadi arah arusnya kemana? Ke atas, kemudian arah medan magnetnya masuk bidang gambar. Nah, ternyata arah gaya magnetnya kemana? Ke kiri. Jadi kawatnya dia melengkung ke kiri. Tuh, nah, sekarang sebaliknya medan arus listriknya ke bawah, ini ya ke bawah. Kemudian medan magnetnya masuk ke dalam. Nih, ternyata telapak putihnya dia menghadap ke kanan. Berarti gaya magnet yang terjadi dia mengarah ke kanan. Kawatnya dibelokkan, belok ke kanan. Melengkung ke kanan gitu maksudnya. Oke. Nah, sebenarnya arus yang terjadi di sini kan kita kemarin ketika kita belajar tentang konsep arus listrik, sebelum kita belajar hukum Kirchhoff 1-2, kita sudah belajar tentang konsep arus listrik. Kita tahu bahwa arus listrik itu kan merupakan muatan yang bergerak, ya kan ya? Arus listrik terjadi karena ada elektron yang bergerak, ada muatan yang bergerak. Nah, arus listrik di sini adalah arus konvensional ya. Jadi di sini adalah arah proton berarti yang bergerak. Arah gerakan proton. Ini arus konvensionalnya. Oke, kita lihat misalkan nih. Ini kita ambil satu segmen kecil gitu. Ada satu partikel bermuatan Q positif gitu ya. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan VD, drift velocity atau kecepatan hanyut. Kemudian dia menempuh jarak sejauh L misalkan. Gitu. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan tadi, ini kecepatan ya.
muatan kecepatannya ke kanan, medan magnetnya masuk, maka gaya magnetnya ke atas. Gitu. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa F-nya, F gaya magnet ini karena yang dia partikel bermuatan bergerak di dalam medan listrik adalah Q V di-crosskan dengan B. Gini. Nah, kecepatan di sini ini ya, ini kan boleh kita tuliskan sebagai ini apa? Ini L dibagi dengan waktu, ya kan ya? Berarti ini kita bisa tuliskan Q. Ini adalah L dibagi waktunya. Itu ini di-crosskan dengan B. Nah, ketika kita belajar tentang konsep arus listrik, kita sudah belajar bahwa arus listrik I itu merupakan laju perubahan dari muatan atau dQ dt. Atau boleh kita tuliskan I sebagai Q per T. Nah, di sini ada Q per T kan? Ini ada Q dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah I. Berarti gaya magnet pada kawat berarus sepanjang L itu adalah I L di-crosskan dengan B. I cross B. Nah, arah L-nya ini L ini ya, ini L vektor, itu arahnya sesuai dengan arah arus listriknya. Besarnya merupakan panjang dari kawat penghantarnya tadi. Jadi, ini arahnya adalah arah arus listriknya, sedangkan besarnya adalah panjang dari kawat penghantar tadi. Tuh. Oke, jadi untuk mendapatkan gaya magnet ini FB ya, gaya magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus di dalam medan magnet adalah I L cross B. Ini adalah vektor L panjang gitu. Arahnya, karena dia vektor harus punya arahnya sesuai dengan arah arus, panjangnya, besarnya adalah panjang dari kawat tersebut. Gitu. Ya, cross B. Kemudian kita boleh menuliskan besarnya seperti ini. Karena perkalian cross sama seperti yang tadi ya, itu adalah sin theta. Sin ini merupakan sudut antara ini adalah L dan B-nya, IL dan B. Gitu. Nah, kemudian jadi untuk perkalian crossnya nanti silakan dipelajari sendiri ya. Gitu. Oke, demikian pembahasan materi kita untuk pertemuan ke-9 ini. Silakan untuk soal-soalnya nanti dipelajari sendiri, dikerjakan. Nanti kalau ada yang susah atau ada yang masalah yang solusinya belum tahu, nanti kita diskusinya lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Dan semoga kita bisa segera bertemu kembali di dalam kelas. Semoga situasi saat ini bisa segera kondusif. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.